gue kayaknya nggak usah jadi arsitek deh, gue jadi tukang kursi aja. Gue kayaknya nggak usah jadi arsitek deh, gue jadi tukang kitchen set aja deh. Gak usah lah, gue kayaknya jadi tukang pagar aja deh, besi. Mereka sudah mulai apalagi di daerah, kebanyakan orang-orang itu datang, lulusan arsitek ya, tolong dong dapur saya mau direnov. Karena kebanyakan mereka itu kontak tukang duluan, baru kontak arsiteknya, gitu. Mereka lebih percaya dengan tukang daripada tukang dulu, baru arsiteknya. Akhirnya teman-teman saya ya banyak yang akhirnya pada pergi ke pelengkapnya gitu. Ketika berbicara mengenai arsitektur secara keseluruhan, antusiasmenya kan akhirnya berkurang gitu. Tapi tadi ceritanya dia menarik, karena saya ingat waktu baru lulus gitu ya, S1, terus ada senior saya, namanya Putu Mahendra gitu ya. Nanti teman-teman mungkin coba cari gitu ya, si Mas Oki itu. Sohibnya Mas Anto. Itu sukanya gini, kalau nerima entah ekskursi atau apapun yang ketemu sama dia, terus dia nanya di forum gitu. Ini kan semua di kelasnya dia kan, tanyain, ayo dari kalian semua berapa orang yang pengen jadi arsitek gitu. Terus waktu itu kan ya antara ada yang ragu-ragu atau apalah, pokoknya dikit lah yang angkat tangan gitu. Dimaki-maki sama dia. Kamu jadi apa kalau kuliah arsitektur nggak jadi arsitek gitu lah. Terus akhirnya kita berpikir bahwa iya memang jangan-jangan ada problem ya dengan hanya 20% yang kemudian jadi arsitek. Tapi lama-lamaan minimal mungkin saya sendiri berpikir, kenapa kok angka 20% itu juga nggak berubah gitu? Karena kalau kita anggap di Indonesia hanya 20% jadi arsitek profesional gitu ya, di dunia pun persentasenya segitu gitu. Artinya bisa dipertanyakan apakah itu masalah atau enggak. Menurut saya yang menjadi masalah adalah kalau teman-teman yang sekolah di negara maju itu, mereka sekolah arsitektur, tapi dia punya kesadaran yang lebih tinggi mengapa dia kuliah arsitektur. Sehingga dia udah membayangkan, saya mau jadi apa. Banyak sekali yang dia dengan sadar, saya mau kuliah arsitektur, nanti saya mau jadi kurator. Saya mau kuliah arsitektur, saya mau jadi kritikus arsitektur. Saya mau kuliah arsitektur, nanti saya jadi bekerja di pengambil kebijakan dan sebagainya. Mereka punya kesadaran itu. Di kita yang bermasalah itu bukan persentasenya, tapi persoalan rendahnya kesadaran dia mau kuliah arsitektur itu mau jadi apa. Gitu. Apa yang menurut kita adalah ibu dari semua pertanyaan. Kita kan ngomongin mengenai tadi keberagaman dan sebagainya, itu kan anak-anak pertanyaan. Kita belum ngerti jadi pertanyaannya gimana kita mau beraktivitas. Itu yang saya rasa juga di generasi sekarang seringkali cuma ngomongin parsial, tapi secara mundur sampai ke tempo nggak bisa mundur lagi. Disitulah baru bergerak. Jadi makanya saya nggak setuju bahwa keberagaman itu suatu masalah. Itu udah istilahnya apa ya? Takut atau istilahnya orang itu yang harus itu apa namanya kalau ada istilah-istilahnya udah kodratnya orang harus ngomongin gitu loh. Udah nggak ada yang masalah lah kan. Nah sekarang bagaimana mengadresnya? Saya percaya bahwa seseorang itu perlu mulai dari tataran filosofis, kemudian menggandengnya dengan tataran praktis supaya lengkap. Orang harus mengerti kebijakan dalam semesta, kemudian bagaimana dia berperan secara teknis menghadapi kenyataan dunia. Nah orang itu akan bijak kalau dia mengerti posisinya itu secara holistik tadi sebagai insan di alam semesta, kemudian dia berperan sebagai apa secara teknis dalam profesi tertentu. Nah jadi misalnya kalau mengenai keberagaman gitu ya, keberagaman itu tidak masalah kalau kita sepakat untuk tidak sepakat, udah gitu aja. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ya udah biarin aja, nggak ada arti kalau nggak begitu sembuh. Tapi mesti sepakat dulu dan mesti ngerti orang itu nggak mungkin seragam, orang bisa nggak seragam. Istilah itu muncul tahun 90 dua kami, dua ini kan banyak yang berantem tuh. Terus kita akhirnya bilang kita sepakat untuk nggak sepakat. Padahal zaman itu kalau ngomong presiden lain selain Pak Harto, lu bakal ditangkap ya. Jadi itu visinya, apakah visi dari arsitek, apakah visi dari masyarakat,
atau hanya dari visi dari pemberi tugas. Kemudian ketika pemberi tugas itu ya yang penting bangunan jadi, apakah cuma sebatas itu arsitektur yang kita harapkan? Apakah arsitek cuman fungsinya adalah memenuhi standar atau visi dari pemberi tugas? Pernah berdialog dengan salah satu teman saya sih, dia baru lulus juga. Dia pernah bilang gini, ngapain lah arsitek itu pakai SRA, udahlah susah katanya kan. Lihat itu, sipil bisa gampang. Terus saya balikin pertanyaannya tadi, kalau ke dokter yang bukan dokter mau nggak? Terus dia bilang gini, beda dong, dokter kan urusannya nyawa, arsitek kan cuman estetika. Dia baru yang kepikiran sama saya kayak dia baru lulus, tapi pandangan dia terhadap arsitektur dan sebagai arsitek adalah mengenai estetika cantik-cantikan. Bahkan dari segi arsiteknya saja tidak bisa mempertahankan nilai-nilai arsitektur itu sendiri. Sepertinya, memang dari saya sepertinya si nilai-nilai arsitektur itu sudah mulai berkurang dari sisi baik mungkin pemberi tugas atau bahkan dari segi arsiteknya itu sendiri ataupun yang akan menjadi arsitek itu sendiri. Kalau boleh memilih, kita mendambakan arsitek yang baik ataukah sebenarnya patron yang baik untuk menciptakan ekosistem arsitektur yang baik? Manakah yang lebih memungkinkan untuk membuat ekosistem arsitektur Indonesia itu jauh lebih baik? Menciptakan arsitek yang baik atau sebenarnya menciptakan orang-orang yang memiliki pengetahuan arsitektur yang baik sehingga dia nanti jadi apapun akan membentuk ekosistem itu? Karena kalau masalah tadi kan menyampaikan kalau setiap arsitek perlu punya katakanlah dalam tanda petik mentor ya. Itu saya sepakat. Tapi juga ada tambahan bahwa biasanya dia akan punya patron yang baik. Cek aja siapa Frank Lloyd Wright, siapapun. Itu ada beberapa orang yang dia sebenarnya jadi patronnya. Yang dia orang memang satu, dia memberi kepercayaan penuh dan biasanya berulang tuh. Sama kayak Pak Budiman kan, Pak Budiman Jam ceritakan klien saya itu sebenarnya itu aja kok gitu, bahkan bisa dihitung sama jari gitu. Artinya orang-orang itu ngasih kepercayaan besar ke Pak Budiman misalnya atau ke arsitek siapapun. Cuman yang lebih penting dari itu adalah orang-orang itu sepertinya punya wawasan arsitektur yang baik juga gitu. Sehingga itulah yang menjadi kunci sebenarnya muncullah arsitektur yang baik gitu lewat tangan seorang arsitek. Kalau arsitek itu dari awal kurang baik, nantinya jadi baik dong mestinya, ya kan? Masa pengalaman nggak ngubah dia? Kalau udah tahu pertanyaan hakikatnya, kemudian baru bisa menjawab pertanyaan itu. Dan itu tadi saya gambarkan sebagai situasi di mana kita mesti berpikir filosofis, tapi kemudian dibangun secara praktis, dan kita insya Allah menjadi orang yang lengkap. Dan kemudian dalam layung yang filosofis dan praktis itu, kita berlaku secara jelas, kita tahu yang mana yang kita bisa lakukan, yang mana yang nggak usah diajarin. Ya kayak tadi feedback udah jelas, nggak usah diajarin, udah terang benerang. Kalau filosofi saya mencegah saya melakukan itu dengan apa, saya nggak perlu melakukannya. Nah saya rasa itu yang anak-anak muda sekarang ada kegalauannya di dalam Tuhan zaman itu nggak sempat mikir, nggak sempat merenung, nggak sempat introspeksi mengenai posisinya di alam semesta. Ini ngomongnya ada tapi penting. Kita itu satu spek di alam semesta dan kita mengakui. Tapi jangan mikirin itu doang. Kemudian kita turun ke bumi, kita mau menjadi apa dalam lingkup yang tadi. Nah, saya baru beberapa hari ini saya mikirin ya. Tuhan Sang Pencipta ya. Ini kan sebuah pikiran. Saya kan bilang tadi, orang mesti berpikir. Saya berpikir gini, kalau memang benar Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling mulia, manusia. Lihat betapa luasnya semesta itu diciptakan karena kita. Kalau memang kita satu-satunya makhluk
yang dimuliakan, nggak ada kehidupan lain yang setelah. Kan belum terbukti nggak ada makhluk lain yang setelah. Tapi kalau benar kita itu diciptakan dan untuk kita diciptakan memerlukan semesta yang luasnya nggak kira-kira, apa kita nggak penting walaupun orang bilang kita di bumi, tapi untuk menciptakan bumi itu perlu satu perspektif yang luar biasa. Nah, kita perlu menyadari itu. Jangan urusan galau nggak ketahuan orang misalnya. Saya rasa generasi muda mesti lebih sering merenung gitu ya.